Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang pengelolaan kinerja. Ya kalau misalkan yang dulu tuh di PMM, sekarang tuh di ruang GTK teman-teman. Ya benar, di sini kita masuki periode Januari sampai dengan Desember 2025 ya. Yang mana di sini tahapan pertama untuk praktek kinerja bagian satu adalah pelaksanaan observasi. Maka di sini kita akan mengisi dokumen untuk persiapan observasi ya. Di sini ada beberapa bagian di formulir diskusi persiapan diantaranya. Dan berikutnya adalah cara mengisi dokumen persiapan pelaksanaan observasi praktik kinerja pengelolaan kinerja 2025 di ruang GTK. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke teman-teman, di sini pertama-tama kita login dulu ya. Kita masuk yaitu di guru.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di sini kita login ya dengan menggunakan akun belajar ID teman-teman ya. Kita klik saja masuk dan kemudian teman-teman akan diarahkan menuju ke akun yang ada. Maka jika teman-teman di sini ada beberapa akun, maka pilihlah yang akun belajar.id. Kita pilih saja klik ya. Dan berikutnya di sini bisa klik saja lanjutkan. Kemudian kita akan sampai di beranda guru.kemdikbud.go.id home. Nah, berikutnya di sini kita scroll ke bawah, yaitu di bagian karir dan kinerja. Ini adalah pengelolaan kinerja ya. Yaitu pengelolaan kinerja, kita klik saja di sini. Maka kita akan diarahkan menuju ke bagian ini teman-teman. Dan di sini ya, info penting tentunya teman-teman sudah mempelajarinya ya, dan sudah kita bahas di video sebelumnya bahwasanya mulai 2025 ini terdapat penyederhanaan ya, diantaranya pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin tapi berbasis refleksi, kemudian bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak perlu diunggah lagi, periode tidak lagi 2 kali dalam setahun ya, kini hanya 1 kali dalam setahun. Nyatanya di sini langsung ini ya, yaitu Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, di sini bagi teman-teman yang tentunya belum melakukan perencanaan ya, silakan lakukan perencanaan dulu dan pastikan teman-teman di sini sudah mengubah periodenya ya di tahun 2025. Kalau misalkan belum, silakan simak video kita sebelumnya ya. Nah, di sini untuk alur pengelolaan kinerja ini 1 tahun ya langsung. Untuk Januari itu kemarin kita perencanaan dan persetujuan rencana. Kemudian Februari sampai dengan Desember itu adalah di sini ada 4 hal yang nanti kita lakukan ya. Mulai dari persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasinya, kemudian pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut dan juga penilaian dan penetapan predikat kinerja. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita klik di sini ya. Kita klik di sini sebagai guru, kemudian kita klik sebagai pegawai. Oke, nah berikutnya teman-teman ketika sudah membuat perencanaan Januari sampai Desember kemarin, maka di sini akan muncul ini ya, yaitu tombol cek praktik kinerja. Nah, di sini masih prosentasenya itu masih 0% teman-teman ya, karena memang di sini belum kita isikan ya. Dan di bagian bawah ini akan ditunjukkan untuk perilaku kerja yang teman-teman telah rencanakan itu apa saja, maka akan ditampilkan di sini ya. Oke, berikutnya di sini kita klik di sini yaitu praktik kinerja masih 0% ya. Ini kita klik cek praktik kinerja. Kita klik. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke pelaksanaan praktik kinerja yang mana di sini ada 5 tahapan ya. Yaitu pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan, kemudian masih pemantauan itu pelaksanaan observasi oleh atasan, kemudian pembinaan kinerja, isi dokumen tidak lanjut, kemudian pembinaan kinerja, pelaksanaan tidak lanjut, dan juga pembinaan kinerja yaitu isi dokumen refleksi tidak lanjut. Nah, di sini untuk yang lain ini masih tergembok ya, karena memang kita belum mulai ini untuk yang di tahapan nomor 1 ya. Nah, tentunya teman-teman di sini untuk praktik kinerja nih ya. Inilah untuk rincian pelaksanaan praktik kinerja indikator yang dulunya ini sudah kita pilih ya. Misalkan kalau saya dulu itu memilih keteraturan suasana kelas ya, maka di sini teman-teman ketika menjelang observasi, pada saat observasi nanti dan bahkan bukan hanya observasi ya, pada saat pembelajaran sehari-hari pun, maka teman-teman juga harus cek nih yaitu rubrik observasinya, yaitu terkait tentang keteraturan suasana kelas ini, target perilaku apa saja yang
dianjurkan dan apa yang harus dihindari. Nah, misalkan ini ya, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Perilaku yang dianjurkan, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Nah, ini adalah yang dihindari, ini dihindari ya, jangan sampai kita lakukan. Guru manggil murid dengan sebutan yang merendahkan misalkan. Nah, ini jadi yang di sebelah kanan ini adalah yang harus kita hindari. Yang checklist hijau ini adalah yang sangat dianjurkan ya untuk kita, berkaitan dengan target perilaku kita. Indikator yang dulunya itu sudah kita pilih ya. Nah, di sini kita anggap kita sudah mempelajari seluruhnya ya, maka kita bisa klik saja saya mengerti. Dan berikutnya di sini untuk praktiknya dilihat dari ini nanti ya, yaitu tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dan aktivitas belajarnya. Nah, ini. Nah, di sini kita isi yaitu di bagian pertama ya, pelaksanaan observasi, yaitu pemantauan kinerja. Kita mengisi dokumen persiapan ya. Di sini diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan juga jadwalnya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita klik di sini isi dokumen. Nah, berikutnya hal pertama yang perlu teman-teman lakukan ini adalah kita terlebih dahulu sebelum mengisi ini harus berdiskusi ya dengan atasan. Jadi langkah-langkah yang teman-teman wajib untuk dilakukan pada saat persiapan observasi praktik kinerja ini adalah yang pertama berdiskusi dengan atasan. Jadi termasuk pengisian formulir ini kita diskusi nih dengan atasan. Di sini kan nanti ada jadwal ya, jadwal kita observasinya itu kapan. Tentunya juga harus menyesuaikan dengan teman-teman satu sekolahan yang lain, atau mungkin juga dengan kelonggaran waktu dari atasan kita ya. Nah, ini. Jadi kita sesuaikan. Maka di sini hal penting yang dilakukan itulah pertama tuh diskusi dengan atasan ya, agar lebih mudah mengisi formulir. Kemudian yang kedua yaitu bersiap untuk observasi. Ini kita isi formulir diskusi persiapan ini. Kemudian nantinya observasi berlangsung ya. Nah, teman-teman nanti upayakan bisa berjalan dengan lancar ya. Semoga bisa lancar. Berikutnya di sini untuk formulir diskusi persiapan ya. Nah, di sini ada 3 pilihan teman-teman ya. Jadi berdasarkan indikator yang sudah saya pilih, ini adalah keteraturan suasana kelas ya. Nah, ini adalah untuk rubriknya tadi ya. Ini sudah kita pahami tadi. Kita klik mengerti. Kemudian di sini ada 3 pilihan ya. Nah, ini. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Inilah untuk target perilakunya untuk mencapai yaitu indikatornya tadi ya. Nah, apakah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, atau guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, dan juga guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Dan di sini bisa kita itu boleh kita pilih 3-tiganya. Kemudian kita juga bisa memilih salah satu atau salah 2 atau ketiganya. Nah, tentunya untuk pemilihannya ini apa yang harus dikedepankan? Yang dikedepankan itu adalah kita harus bisa mengukur diri kita sendiri. Karena keseluruhan yang kita isi, yang kita pilih nanti kita tunjukkan pada saat pelaksanaan observasi. Dan dari apa yang kita pilih ini nanti itu disesuaikan yaitu dengan isian di bawahnya ini, yaitu upaya yang kita lakukan untuk mempelajari target perilaku yang kita pilih ini ya. Nah, ini kita bisa pilih 2, bisa pilih 3, atau mungkin 1. Nah, kalau saya ini adalah sementara mau pilih 1 dulu ya, yaitu yang pertama target perilaku berdasarkan indikator pilihan saya, yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Berikutnya di bawahnya ini kita isinya seperti apa, yaitu upaya mempelajarinya ya. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ini. Nah, apa saja nih yang kita nanti akan tunjukkan, akan kita pelajari. Dan kalau saya ini adalah sepertinya yang akan saya pelajari untuk mempelajari ya, apa ya upaya yang saya lakukan untuk mempelajari target perilaku ini supaya nanti bisa tercapai. Itu adalah saya itu akan yaitu memahami dan berupaya yaitu menerapkan yaitu konsep yaitu yang terkait tentang ini, yaitu berkaitan dengan suasana kelas yang kondusif. Itu melalui komunikasi yang positif ya. Itu memahami dan menerapkan konsep komunikasi positif.
yaitu dalam membangun memahami dan menerapkan konsep komunikasi positif dalam membangun suasana kelas yang kondusif, yaitu konsep yang akan saya pelajari ya, yaitu seperti diantaranya ini kita, kalau misalkan ada beberapa poin ya, ini kita bisa pakai balet atau mungkin kita pakai koma atau angka nomenklatur seperti ini juga tidak apa-apa ya. Yang saya pelajari terkait dengan hal ini adalah misalkan menggunakan bahasa yang ramah ya dan mendukung. Ketika berbicara dengan siswa. Menggunakan bahasa yang ramah dan mendukung ketika berbicara dengan siswa. Inilah konsep yang nanti akan saya pelajari dan juga saya terapkan ya ketika itu dalam upaya komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini kita menghindari kata-kata yang menyudutkan atau mungkin juga menghukum gitu ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu yang seperti apa? Yaitu mendengarkan siswa dengan penuh perhatian dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan pendapat atau perasaan ya, tanpa menyela. Ini tentunya dapat membuat mereka itu merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga mereka nanti lebih nyaman ya berkomunikasi dengan kita sebagai guru gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan penguatan positif. Nah, teman-teman tentunya tidak perlu mengacu pada ini ya. Namun di sini kita sesuaikan yaitu dengan indikator yang kita pilih dan juga upaya yang nanti akan kita lakukan. Jadi contohnya di sini adalah untuk konsep yang akan saya pelajari dan terapkan ini adalah 3 ya. Dikarenakan di sini maksimal itu ada batasan maksimal hurufnya ya, karakternya. Sebenarnya di sini nanti saya akan tunjukkan juga, yaitu mulai dari mengajukan pertanyaan yang mengarahkan dan membangun, kemudian menunjukkan sikap terbuka, memberikan instruksi yang jelas dan juga positif, kemudian menghargai usaha siswa bukan hasilnya. Nah ini, jadi tetap disesuaikan ya dengan diri masing-masing. Ini hanya sekedar sebagai contoh saja ya. Seperti ini. Kemudian berikutnya ini adalah kita menentukan yaitu jadwal untuk melakukan observasi. Nah, jadi jadwal observasi nanti kira-kira kapan ya? Ini tentunya kita wajib nih untuk berdiskusi dengan atasan. Kira-kira waktu yang tepat nanti kapan? Keluangan waktunya kapan gitu ya? Jadwal diskusikan dulu ya. Nah, ini tanggalnya ini kita tinggal pilih di sini. Ini adalah kemarin saya diskusi itu kalau misalkan bulan Februari ya. Ini adalah waktunya mepet ya. Ini nanti menjelang puasa. Kemudian di Maret ini adalah juga bulan puasa. Nah, tentunya kalian disesuaikan ya dengan diri masing-masing ya. Ini misalkan saja kita berikan contoh, yaitu bisa jadi di sini di tanggal ini ya, atau mungkin tanggal ini, tanggal 26, karena tanggal 27 ini kan sudah mulai libur permulaan puasa ya. Ini adalah misalkan saja kita pilih yang di sini ya, misalkan. Kemudian kita bisa klik keluar ya. Kemudian kita isikan untuk jenjang kita itu apa, misalkan jenjang SD gitu ya. Kemudian kelasnya kelas berapa nih, kelas 6. Kemudian untuk pelajarannya apa, ini kita ketikkan kata kunci saja ya. Kita pilih satu mata pelajaran, misalkan di sini adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS gitu ya. Kemudian untuk jam observasi ini kita tentukan yaitu pada tanggal ini kita sudah sesuaikan dengan jadwal di kelas 6 di tanggal ini, yaitu di hari Selasa itu adalah IPAS ya. Nah, kita sudah sepakat yaitu nanti mulainya itu mulai dari pukul 09.30 ya. Nah, ini adalah sampai dengan yaitu pukul di sini 10.30. Ini adalah berdasarkan dari kesepakatan. Nah, kalau misalkan sudah, di sini ada dua opsi, yaitu kita kumpulkan langsung atau mungkin kita simpan draft dulu. Dan di sini kita deteksi di tanggal 22 Februari ya. Di sini tidak ada nih upload RPP atau modul ajar seperti yang kemarin ya. Nah, ini
Jadi nanti kita siapkan RPP-nya itu secara offline ya. Jadi sepertinya nggak perlu diupload di sini karena nggak ada kolomnya. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, maka kita bisa simpan draft dulu ya. Nanti bisa dilanjutkan. Kalau misalkan sudah fix, yakin, sudah diskusi dengan atasan, maka kita bisa langsung kumpulkan. Nanti akan terdeteksi di akun atasan kita. Saya akan simpan draft dulu, dan nantinya di sini nanti kita akan bisa mengubah kembali ya. Atau mungkin kita jika dirasa masih ada yang perlu diperbaiki, maka nanti kita tinggal melanjutkan saja. Nah, ini kan tinggal melanjutkan kan. Nah, ini. Atau mungkin ada yang mungkin dibenahi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah fix, teman-teman nanti bisa dikumpulkan. Kalau misalkan teman-teman nanti sudah siap dikumpulkan, maka akan kita checklist seperti ini ya. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Kalian bisa checklist, kemudian klik kumpulkan. Berikutnya bisa kita kumpulkan ya. Dan jika kita sudah kumpulkan, maka tahapan berikutnya kita pemantauan kinerja. Nanti akan sesuai ya, itu atasan akan mengisi rubrik observasi sesuai dengan jadwal. Kalau misalkan teman-teman memilihnya 10 Februari, maka juga ditampilkan seperti ini. Tentunya penanggalan ini sesuai dengan penanggalan ketika kita itu membuat jadwal tadi. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.